warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Berjumpa lagi dengan saya Novariza Amelia, salah satu CGP Angkatan 8 dari SDN 02 PPA Kota Solok, Sumatera Barat. Berikut saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan dan salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayah beliaulah sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan pada siang ini, yaitu pengibasan budaya positifnya yang akan disampaikan oleh salah satu CGP yang ada di sekolah kita tentang budaya positif di sekolah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi besar kita yang Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba berilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala SDN 02 Pasar Banan Air Mati, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 02 PPA, dan yang sama-sama kita hormati Ibu Novariza Amelia selaku pemateri kita pada siang hari ini. Untuk itu kita langsung saja mulai acara kita pertama, yaitu sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah.
Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cici yang telah membawa acara kita pada kegiatan tugas aksi nyata pada siang hari ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita berdoa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, peserta kegiatan pengimbasan budaya positif, dan yang kami banggakan ibu-ibu guru kami, guru penggerak di sekolah kita di SDN 02 Pasar Pandan Air Mati. Bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah membantu kegiatan dari guru penggerak kita tentang aksi nyata yang mengimbaskan budaya positif di sekolah kita. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Nofariza Amelia. Nah, untuk itu kami berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa terimbas pula hendaknya kepada kita. Hanya itu yang bisa kami sampaikan sebagai kepala sekolah. Terlebih terkurang kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala SDN 02 Pasar Pandan Air Mati. Dan langsung saja kita masuk ke acara inti kita, yaitu pengimbasan materi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Nofariza Amelia. Kepada Ibu Nofariza Amelia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Cici dan Ibu Kepala Sekolah untuk kesempatannya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam melengkapi tugas CGP, tugas aksi nyata yang harus kami selesaikan tentang pengimbasan budaya positif di sekolah. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung masuk saja pada materi yang akan saya bagikan sebagai sharing saja untuk kita semua. Nah, pada tugas aksi nyata yang budaya positif ini, di budaya positif ini nanti akan ada kaitannya tentang perubahan paradigma belajar, berhubungan juga dengan disiplin-disiplin positif, kemudian dengan motivasi perilaku, dengan kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi serta keyakinan kelas. Jadi topik kita hari ini ada 7 subtopik yang akan coba saya bagi dengan Bapak Ibu. Nah, sekarang yang pertama, cobalah buka. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kita kepalkan tangan kita. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Berarti kita bayangkan kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan kita ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas berikutnya, Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Berarti nanti
kita minta bantuan kepada teman di sebelah kita untuk membuka kepalan tangan yang harus kita jaga, yang tidak akan kita lepaskan walaupun apapun halangannya, caranya. Kita tidak mengizinkan orang tersebut membuka kepalan yang akan kita jaga ini. Nah, teman Anda yang teman B-nya itu boleh membujuk, boleh teman kita itu membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi kita semua mengepal, kita anggap dalam kepalan tangan kita ini sesuatu yang sangat berharga, yang harus kita jaga, yang tidak akan kita lepaskan walaupun banyak halangan dan rintangan, banyak bujuk rayuan yang dilakukan oleh teman kita. Nah, selanjutnya, nah pertanyaannya, apakah Anda atau temannya membuka kepalan tangan Anda? Apa alasan Anda atau teman kita membuka kepalan tangan kita tersebut? Nanti kan kita akan mati-matian untuk menjaga supaya teman kita tidak bisa membukanya. Nah, kemudian yang kedua, apakah Anda atau teman kita menutup kepalan tangan Anda? Dibuka enggak? Kepalan tangan kita terbuka enggak oleh temannya? Kemudian apa alasannya kepalan tangan kita ini tetap menutup? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita tadi? Kita sudah diberikan bujukan, rayuan oleh teman kita untuk membukanya. Tapi Bapak Ibu mau tidak membukanya? Tidak. Kalau tidak mau, apa alasannya? Kenapa tidak mau? Kemudian, kalau Bapak Ibu ingin membuka atau menutupnya, yang memegang kontrolnya untuk itu siapa? Kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membukanya, tentu kita sendiri yang mengaturnya. Walaupun misalkan nanti hanya dicolek saja oleh temannya, buka aja. Kalau Ibu atau Bapak mengizinkan untuk membuka, pasti dengan mudah kita langsung buka aja kan? Tapi kalau kontrol dari diri kita tidak ingin membukanya, apapun bujukan rayuan dari orang sekeliling kita, pasti kita akan mati-matian untuk menjaganya agar tidak terbuka. Benar? Ya. Berarti yang mengatur semuanya atas kontrol diri kita siapa? Ya kita sendiri. Nah itu maksudnya. Nah sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ada seorang ahli mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku diri kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita ingin berubah, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin sesuatu yang lebih maju, yang lebih baik, kita yang mengendalikan diri kita. Itu maksudnya. Berikutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma baru merupakan sebuah pergeseran cara pandang kita mengenai aktivitas belajar, mengenai kegiatan belajar. Teori kontrol telah merubah cara paradigma kita tentang aktivitas belajar. Ada
dua hal di sini tentang stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat bagian yang pertama tentang stimulus respon. Stimulus respon ini artinya ada realitas, ada kebutuhan. Jadi realitas kita ini sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu termasuk nanti ke dalam stimulus respon. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Itu termasuk nanti ke dalam stimulus respon. Teori kontrol, yang pertama di bagian realitasnya, kalau sesuai dengan teori kontrol, itu kebutuhan kita berbeda. Kalau yang sesuai dengan teorinya, kebutuhan setiap kita berbeda. Yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang juga berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seharusnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol diri kita. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan kita juga tidak bisa memaksa atau mengontrol orang lain agar sama dengan diri kita. Kalau bisa, hukuman ini tidak kita terapkan sama sekali. Namun jika memang harus kita terapkan, ini adalah jalan terakhir nanti untuk kita terapkan. Jadi kalau kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri, artinya kita membutuhkan bantuan orang lain untuk memotivasi diri kita. Kalau kita butuh bantuan dari orang lain, artinya motivasi yang kita butuhkan adalah motivasi eksternal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, juga menyatakan bahwa disiplin yang dimaksud tersebut yang berasal dari diri kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang ketiga, tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang termasuk ke dalamnya? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, yaitu menyatakan bahwa setiap perbuatan
memiliki suatu tujuan. Nah, dan selanjutnya pendapat dari Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi semua dimensi profil pelajar Pancasila ini kita sudah tahu semuanya. Artinya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kita akan lihat satu persatu untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Apa saja motivasi tersebut? Yang pertama, motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya apa? Nah, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Mungkin kita pernah berada pada motivasi yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Misalkan kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman saja, supaya kita tidak kena hukum, agar kita tetap aman, kita melakukan hal tersebut. Berarti motivasi kita hanya sebagai menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ada namanya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ini mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau hanya sebagai mendapatkan imbalan saja. Nah, motivasi ini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, kita mungkin dulu pernah atau sering melakukan motivasi yang kedua ini. Ternyata motivasi yang kedua ini kalau kita terapkan kepada anak-anak didik kita itu kurang baik. Jadi kita biasanya kan sering jika anak kita bisa melakukan hal yang kita inginkan, mereka kita beri hadiah. Nah, ternyata pemberian hadiah itu kurang baik kita lakukan, karena itu nanti akan berdampak pada diri anak tersebut dan kepada teman-temannya yang lain. Kalau dampaknya terhadap diri mereka, nanti mereka akan melakukan suatu kegiatan tersebut hanya untuk mengharapkan hadiah saja. Nanti kalau tidak ada hadiahnya, mereka tidak lagi melakukan. Jadi hanya dalam jangka pendek. Kalau tidak ada hadiah yang kita siapkan lagi, dia tidak termotivasi lagi untuk melakukannya. Jadi hanya semata-mata untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan saja mereka melakukan. Nah, ini termasuk motivasi yang kurang baik kita lakukan untuk anak-anak. Kalau dampaknya bagi teman-temannya yang lain, nanti teman-temannya akan merasa kurang bersemangat juga, karena nanti pasti dia lagi yang dapat. Akan muncul lama-kelamaan rasa iri mereka terhadap temannya yang sering mendapat hadiah tersebut.
Mungkin untuk pemberian hadiah, pemberian penghargaan ini bisa kita ganti dengan kalimat-kalimat pujian. Itu boleh, bahkan dianjurkan kalau dengan kalimat-kalimat pujian yang memotivasinya. Berikutnya, yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Berarti mereka meyakini sebuah nilai-nilai yang positif dan mereka melakukannya sendiri tanpa motivasi dari luar. Nah, berikutnya contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Bapak Ibu pasti sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, sekarang motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut karena apa? Tadi kan ada 3 motivasinya. Apakah hanya karena menghindar dari ketidaknyamanan kah? Atau agar menghindar dari hukuman? Atau yang kedua, agar mendapat penghargaan atau hadiah? Atau motivasi yang ketiga, karena benar-benar ingin mendapatkan nilai-nilai yang positif untuk perbaikan diri kita dan orang lain. Nah, Bapak Ibu bisa menilai sendiri kira-kira pelatihan-pelatihan yang sudah Bapak Ibu ikuti tersebut motivasinya dari mana? Kalau masih motivasi yang pertama menghindari kenyamanan, berarti harus kita rubah motivasi diri kita. Kalau motivasi kita untuk mendapatkan penghargaan, harus kita rubah lagi. Yang lebih tepatnya motivasi kita itu yang lebih bagus adalah benar-benar untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Nah, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Nah, berarti ini termasuk nanti ke dalam motivasi menghindari kenyamanan dan hukuman, jika itu alasan kita. Jika alasan Bapak Ibu yang nomor 2 hanya karena ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah misalnya, berarti itu kita melakukan motivasi yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Kalau motivasi yang ketiga, Bapak Ibu menyadari bahwa ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sebagai teladan bagi murid-murid, kepada guru-guru Anda, berarti kita sudah melaksanakan motivasi yang ketiga, motivasi yang terbaik, yaitu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri kita sendiri. Contoh berikutnya, ada contoh lagi. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawannya yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Kira-kira apa jawaban dari Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama? Jika kita ke sekolah ini ada kesalahan yang kita lakukan, mungkin seperti yang dicontohkan, ada aturan
yang memberikan surat teguran bagi karyawannya yang sering datang terlambat, tidak ada tegurannya. Kemudian tidak ada juga atasan yang memberikan kita penghargaan jika kita datang tepat waktu. Apakah nanti Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Bapak Ibu? Iya. Kalau iya, berarti kita sudah melaksanakan motivasi yang ketiga. Benar-benar nilai-nilai kebajikan yang positif untuk perbaikan diri kita. Menurut Anda, dari jenis-jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Ada 3 motivasi tadi kan? Ada hanya untuk kenyamanan mereka saja atau agar mereka tidak dihukum. Ada motivasinya agar mereka mendapatkan penghargaan saja atau hadiah. Ada motivasinya untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira untuk murid kita yang di sekolah ini, motivasi mana yang sering atau yang banyak kita temui? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Murid kita banyak motivasinya hanya agar mereka aman saja, agar mereka tidak dihukum. Atau banyak yang motivasinya mereka melakukan sesuatu agar mendapatkan penghargaan saja. Nah, motivasi mana yang paling banyak ada pada murid-murid kita? Yang pertama, ya. Karena hanya untuk mereka nyaman dan tidak kena hukuman. Nah, berarti nanti harus kita perbaiki motivasinya yang seperti itu. Nah, kita lanjut. Ada namanya hukuman dan penghargaan. Nah, yang pertama, hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Berarti kalau tidak direncanakan secara tiba-tiba, itu namanya hukuman. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini sifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Berarti kalau sifatnya secara tiba-tiba, tidak ada direncanakan, tidak ada kesepakatan sebelumnya, itu termasuk ke dalam hukuman. Nah, berikutnya tentang konsekuensi. Konsekuensi ini artinya sudah ada rencana kita sebelumnya, sudah kita sepakati dan sudah disetujui. Berarti itu termasuk ke dalam konsekuensi. Untuk penghargaan, ini sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidangnya tertentu. Berarti nanti termasuk ke dalam penghargaan. Sekarang kita lihat untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tidak mungkin kita membiarkan jika ada pelanggaran yang terjadi. Pasti akan ada tindakan kita. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian ada namanya restitusi. Restitusi ini artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu nanti yang kita maksud dengan restitusi. Restitusi ini juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Jadi, untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan murid, kita lebih banyak berkolaborasi dengan murid yang bermasalah tersebut.
kita cari solusinya bersama. Kita minta, kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan yang tidak mengintimidasi mereka, nanti mereka kita tuntut untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia perbuat seperti itu. Nah, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada beberapa perbedaannya. Kalau hukuman itu adalah identitas yang gagal. Namun kalau konsekuensi dan restitusi, inilah identitasnya yang sukses, yang disiplin, yang bagusnya. Nah, misalnya dalam identitas yang gagal seperti hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Berarti jika nanti ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita, kemudian membuat mereka merasa tersakiti, membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka seolah-olah menjadi korban untuk mendapatkan keadilan, itu termasuk nanti ke dalam hukuman. Kalau jenis konsekuensi itu berarti nanti sesuatu harus terjadi, tidak nyaman bagi murid, namun untuk jangka waktu yang pendek. Namun murid dalam konsekuensi ini, anak dibuat tidak nyaman. Mereka tetap merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang harus mereka terima. Kalau dalam hukuman, mereka akan merasa tersakiti atau sangat menyakitkan bagi mereka, itu masuk ke dalam hukuman. Kalau untuk restitusi yang lebih bagusnya, itu merupakan sebuah pilihan, dapat menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, dapat memberikan penguatan kepada mereka. Kemudian masalah yang timbul tersebut dapat terpecahkan. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, berikutnya, kalau seseorang itu dihukum oleh penghargaan, mereka dihukum oleh penghargaan, artinya nanti pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, nanti penghargaannya itu tidak efektif. Kemudian dengan adanya penghargaan yang kita berikan dapat merusak hubungan. Berikutnya, penghargaan yang kita berikan juga dapat mengurangi ketepatan, dapat menurunkan kualitas murid, dapat mematikan kreativitas murid. Kemudian penghargaan itu juga dapat menghukum mereka. Nah, semua penghargaan-penghargaan yang kita lakukan inilah pengaruhnya nanti bagi murid-murid kita. Jadi juga dapat menurunkan kreativitas murid-murid kita yang lain jika kita menerapkan penghargaan kepada murid-murid, jika kita memberikan mereka hadiah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba, sifatnya satu arah, kemudian berupa fisik maupun psikis. Kemudian anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terancana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman, namun untuk jangka waktu yang pendek. Nah, sekarang ada contohnya. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat tulisannya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena itu menyakitkan bagi anak. Kalau yang kedua, Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau sudah disepakati berarti dia termasuk ke dalam konsekuensi. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Berarti segala bentuk kalau sifatnya tiba-tiba tidak ada rencananya berarti hukuman. Namun kalau dia sudah kita rencanakan, sudah kita sepakati, sudah disetujui, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, contoh berikutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Anak disuruh membersihkan WC sekolah karena dia mematahkan pensil temannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, anak kita suruh membersihkan WC sekolah karena dia mematahkan pensil temannya. Termasuk hukumankah atau konsekuensi? Kalau hukuman berarti sifatnya tadi salah satunya ada yang menyakitkan bagi anak. Kalau buat kesepakatan dulu mengganggu alat tulis tema atau merusak dengan konsekuensinya seperti ini baru konsekuensi. Tapi kalau mematahkan pensil tiba-tiba itu apakah direncanakan atau tidak? Dalam hal ini karena mematahkan. Kalau mematahkan kira-kira itu tidak sengajakah atau disengaja? Disengaja. Itu Berarti insidennya sudah direncanakan tuh atau tidak? Maksud yang sudah direncanakan ya tidak. Berarti kan tidak direncanakan, tidak tiba-tiba. kalau tidak kita rencanakan, namun tidak terlalu menyakitkan bagi anak-anak, itu hukumannya bisa berupa konsekuensi jatuhnya nanti. Namun jika itu sangat memberatkan, sangat menyakitkan terhadap anak-anak, itu jatuhnya hukuman. Kalau kelas 1, 2, 3 mungkin bersih-bersih. Nah, Kelas berapa yang bersih-bersih? kira-kira hanya karena mematahkan pensil teman harus langsung disuruh bersihkan WC, kira-kira itu berat atau tidak untuk murid kita? Kalau berat, berarti dia termasuk ke dalam hukuman. Mungkin kita bisa ganti solusi dari yang lain. Mungkin harus diganti lagi, akan jatuhnya ke konsekuensi. Kalau dalam hal ini, itu termasuk ke dalam hukuman. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahannya. Dapat memperbaiki hubungannya, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada hukuman, daripada konsekuensi. Nah, nanti dalam restitusi ini ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam menstabilkan identitas ini, ketika kita menemui masalah pada anak-anak, itu kita stabilkan identitasnya dulu, kita stabilkan diri dia dulu. Jangan langsung kita dera dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan mereka, yang mengintimidasi mereka. Tapi kita tenangkan diri dia dulu. Misalnya dengan pertanyaan, anak ibu tahu kenapa anak ibu dipanggil ke sini? Jadi kita tenangkan jiwanya dulu. Kalau nanti setelah mereka merasa tenang, baru kita tanya. Nah, jadi kesalahan tahu bu, karena saya misalnya sering terlambat ke sekolah. Nah, jadi kalau kita sering terlambat ke sekolah itu merupakan aturan sekolah kita atau tidak? Melanggar aturan sekolah kita atau tidak? Jadi kita hanya membimbing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti mereka yang menemukan sendiri kesalahan diri mereka apa.
Kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan mereka dapat menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian setelah mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan, kita tanyakan lagi, kita pastikan. Jadi di sekolah kita ini kan ada aturannya, harus datang tepat waktu. Nah, anak ibu tadi datangnya sering tidak tepat waktu, sering terlambat. Jadi bagaimana solusinya untuk masalah anak ibu ini? Apa yang harus anak ibu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Jadi kita minta jawaban dari dirinya sendiri. Bukan kita yang menyuruh mereka, kamu besok harus datang jam segini. Pokoknya harus besok tidak ada cerita tidak terlambat. Nah, bukan seperti itu. Kita tanyakan ke mereka, dengan masalah ini apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia perbaiki? Itu yang pada tahapan menanyakan keyakinan. Nah, ini ada video yang sudah saya coba terapkan pada penerapan segitiga restitusi. Nah, pada masalahnya di sini murid kelas 6, salah satunya Haikal, dia memberi warna pada rambutnya. Diwarnainya rambutnya. Nah, setelah dilakukan tahapan restitusi ini, dia ternyata mewarnainya tersebut hanya karena mewarnainya ketika libur. Jadi dia mewarnainya saat libur sekolah kemarin. Pada awal sekolah ternyata belum dihitamkan kembali. Kemudian validasi keyakinannya, jawaban dari dia yang harus dia perbaiki adalah saya tidak akan mewarnai rambut saya lagi dan akan saya hitamkan. Nah, itu hasil dari tahapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Nah, pada proses 3 tahapan restitusi ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Nah, selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kok beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, ada yang tahu, ada yang mau mencoba menjelaskan? Nah, silakan Bu Cici. Kalau peraturan itu kan biasanya datangnya dari guru. Kalau keyakinan kelas berarti sudah ada disepakati bersama antara guru dan murid di kelas tersebut. Benar ya? Jadi yang disampaikan oleh Bu Cici benar. Terima kasih Bu Cici. Jadi nanti kita kan biasanya disamakan saja antara peraturan dan keyakinan kelas. Ternyata mereka berbeda. Nah, kalau yang peraturan kelas itu guru yang mendominasi. Aturan-aturannya dari guru, itu disebut peraturan kelas. Namun kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas, artinya kita diskusikan dan sepakati bersama murid. Kira-kira untuk keyakinan kelas kita apa anak-anak? Nanti ada usulan-usulan dari anak-anak kita. Kita tidak boleh berkata kasar, Bu. Nah, berarti apa yang mereka sampaikan itu termasuk nanti dalam keyakinan kelas. Kalau biasanya kita memberikan peraturan, kita yang menentukan aturan di kelas kita yang menyebutkan, kita yang menjelaskan dan mendominasi, itu namanya peraturan. Kalau yang datangnya dari guru, kalau datangnya dari murid-murid disepakati bersama, itu namanya keyakinan kelas. Nah, kemudian pada manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Yang pertama ada penguasaan. Di sini ada kekuatan untuk mencapai sesuatu. Itu termasuk kebutuhan dasar kita dalam hal penguasaan. Kebutuhan dasar kita yang kedua adalah untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar kita yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan. Dan yang kelima ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kita sebagai manusia, 5 kebutuhan dasar kita ini harus terpenuhi. Jika ada kita melakukan pelanggaran pada aturan-aturan, pasti ada
kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Begitu juga dengan anak murid kita. Mungkin dia ada yang sering mencari perhatian kepada gurunya. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kalau anak murid kita mencari perhatian kepada teman-teman dan gurunya, kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum mereka penuhi, yang belum terpenuhi bagi dirinya? Nah, kebutuhan dasar akan perhatian dan kasih sayang. Jadi dia mencari perhatian kita. Ada kebutuhan dasar kita itu untuk mendapatkan kesenangan. Jadi ada kalanya kita juga butuh kesenangan-kesenangan untuk diri kita. Contohnya kalau dibagi murid-murid kita itu, kesenangan mereka adalah bermain. Bermain mereka bersama-sama. Itu salah satu kesenangan yang diinginkan oleh murid-murid kita. Berikutnya, nah, selain itu ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru ini, posisi kontrol yang mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu sering memposisikan diri sebagai penghukum? Apakah Bapak Ibu sering memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah? Jadi anak-anak itu kalau kita sudah menyampaikan sebuah nasihat, mereka seperti sangat merasa bersalah sekali. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ada posisi kontrol kita sebagai teman, berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi murid-murid. Ada juga posisi kita sebagai pemantau, memantau kegiatan murid-murid kita. Kemudian misalnya mengawasi murid-murid kita, memantaunya pada peraturan dan konsekuensi. Berarti kita sebagai pemantau. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol yang manakah yang harus kita terapkan bagi murid-murid kita? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Sebagai manajer, kata Bu Yuki. Ya. Jadi yang paling baik yang harus kita terapkan adalah sebagai manajer. Artinya kalau kita sebagai manajer ini, kita berbuat sesuatu itu bersama murid. Kita diskusikan bersama, kita lakukan bersama dengan murid-murid kita. Kemudian nanti kita juga mempersilakan murid kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Berarti kita sebagai manajer. Misalkan kita tadi sudah ada kesepakatan, kemudian ada yang mereka lakukan melanggar kesepakatan kita. Berarti kita nanti mempersiapkan atau mempersilakan murid kita tersebut untuk mempertanggungjawabkan perilaku yang harus mereka perbaiki tersebut. Jadi ini posisi yang paling baik, yang paling tepat yang harus kita terapkan di sekolah, yaitu sebagai manajer. Nah, sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau ada yang ragu? Atau ada yang ingin merefleksikan dari apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Silakan Bu Yuki. Bagaimana caranya memberikan contoh memperkeyakinan kelas itu? Bagus ya. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas? Nah, oke. Membuat keyakinan kelas itu nanti ada beberapa tahapannya. Yang pertama nanti kita meminta
apa yang ingin mereka sepakati terlebih dahulu. Jadi iya, nah dari apa yang mereka sampaikan itu nanti kita tampung semuanya. Misalkan mereka nanti menyampaikan tidak boleh berkata kasar misalnya. Nah, tidak boleh berkata kasar ini nanti itu kalimatnya kan kalimat negatif. Nah, tapi nanti dalam keyakinan kelas kalimat-kalimat negatif itu harus kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kira-kira tidak berkata kasar itu nanti kalimat positifnya apa? Biasakan bicara dengan Terbiasa atau membiasakan berbicara dengan sopan. Berarti salah satu keyakinan kelas kita nanti yang pertama membiasakan berbicara dengan sopan, bukan yang tidak boleh berkata kasar tadi yang kita tuliskan. Nah, seperti itu nanti tahapannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pas? Kalau sudah pas, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Semoga sedikit ilmu yang saya dapatkan ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya tutup dan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haikal tahu kenapa alasannya Haikal ibu panggil ke sini? Nah, sekarang ibu tahu bahwa semua kita itu pernah melakukan kesalahan ya. Jadi Haikal pasti punya alasan kenapa Haikal memberi cat atau memberi warna pada rambutnya. Karena pas hari Minggu Haikal mencat rambut kuning. Mencat rambutnya pada hari libur karena ingin berbelanja. Ibu dan Haikal harusnya bangga karena Haikal walaupun melanggar aturan sekolah tapi masih datang tepat waktu ke sekolah, tidak pernah terlambat. Haikal ingat apa aturan di sekolah kita tentang rambut anak laki-laki? Ingat. Nah, jadi apa yang harus Haikal lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Tidak mencat rambut. Tidak mencat lagi rambutnya. Sekarang ibu ingin tanya satu lagi, kedepannya nanti Haikal ingin menjadi orang yang seperti apa? Ingin menjadi ustadz. Masya Allah, itu sebuah cita-cita yang sangat bagus. Namun untuk mencapai keinginan kita harus menanamkan disiplin dari awal. Nah, ibu harap kedepannya dengan Haikal menerapkan aturan sekolah, dengan terbiasa disiplin, Haikal nanti bisa